Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Siti Zumania Nabila, Ninda De Vega, Eko Supriyanto, dan Nailatus Saadah akan mempresentasikan proposal usaha kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil usaha kami. Nama usaha kami yaitu Dessert Cheesecake Castle. Jadi usaha kami itu termasuk industri kecil menengah, dan kita termasuk jenis usahanya itu kuliner. Karena kalau kita ngambil kuliner pasti peminatnya banyak banget. Harga produknya akan saya sampaikan di sini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran awal usaha kami. Bisnis cheesecake ini masih jarang ditemui di kalangan masyarakat. Banyak sih kaum remaja yang mengenali cheesecake ini, tetapi banyak juga yang belum mengetahui bisnis cheesecake ini. Jadi kami di sini akan memperkenalkan produk kami biar tersebar luas. Apa sih itu cheesecake? Jadi peluang kita itu banyak. Meskipun peluang kita banyak, kan pesaingnya berarti lebih sedikit ya. Kita tetap mementingkan kualitas dari makanan kita itu, dessert cheesecake-nya itu. Supaya para konsumen itu mengetahui cita rasa yang dimiliki oleh dessert cheesecake castle ini. Jadi mereka akan merasa ketagihan, akan membeli lagi dengan harga yang terjangkau dan banyak varian rasa yang akan kita sediakan, yang nantinya semua kalangan masyarakat itu bisa menikmati dessert cheesecake kita ini. Untuk itu saat ini kami membuka usaha ini di rumah aja karena di situasi pandemi kayak gini, dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pemasarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran produk kami. Cheesecake ini memerlukan banyak banget bahan, dan kita pasti mengambil bahan yang terbaik untuk membuat dessert kami, karena itu juga berkaitan dengan kesehatan para konsumen kita. Jadi kami akan membuat cheesecake ini dengan adonan yang berkualitas tinggi, sehingga bentuk dan rasanya itu yang dihasilkan itu sangat menarik, dan juga memberikan inovasi yang baru dengan membuat cheesecake berbagai varian rasa dan topping yang banyak banget. Jadi para customer atau konsumen itu bisa merasakan cheesecake yang enak, berbeda dari yang lain, dan konsumen itu pasti tidak akan merasa bosan karena kami selalu mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk produk cheesecake kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajer sumber daya manusia. Nah, ada pun beberapa teori yang harus dikembangkan dalam manajer sumber daya manusia. Yang pertama, kita harus mengenal profil dulu. Kita mengenal profilnya terlebih dahulu. Setelah itu prinsip dari sumber daya manusia itu sendiri dan dalam Islam. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan masing-masing manajer dalam pembagian tenaga kerja secara efektif dan efisien? Yang pertama itu dengan cara promosi, yang kedua dengan cara pemindahan, dan yang terakhir yaitu dengan cara pemisahan. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan manajer SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama itu merencanakan. Merencanakan apa sih? Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga dan perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, yaitu menjadi penghubung antara manajer dengan karyawannya. Yang ketiga, melakukan pelayanan terhadap karyawannya. Yang keempat, memberikan masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan dan lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengkoordinasi dan mengawasi pekerja dengan baik dan tertata dengan rapi. Manajer sumber daya manusia dalam Islam atau menurut Islam. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya manusia dalam mengacu pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri. Dan konsep pertama,
manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah. Ibadah dalam arti luas, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual ataupun bersifat individual. Setiap kegiatan manusia itu bisa dilakukan sebagai ibadah. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan implementasi participative management, yaitu beliau kerap melibatkan para sahabatnya dalam pengambilan keputusan. Contohnya yang monumental itu tentang manajer partisipatif. Ini bisa dilihat dari keberhasilan Rasul dan para sahabatnya dalam perang Khandaq. Di samping itu, Rasulullah juga sangat piawai dalam memberikan motivasi kepada sahabatnya secara tepat sesuai dengan keadaan sahabatnya. Beliau tidak hanya memotivasi untuk melakukan akhirat saja, melainkan ingat dengan DM atau manajer sumber daya manusia itu dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu keterpercayaan. Nah, percaya pada setiap manajer yang lainnya itu sangat penting. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Yang kedua itu kompetensi. Kompetensi juga sangatlah penting. Ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 39. Yang ketiga yaitu kesesuaian kompetensi personal dengan pekerja. Ini sangat penting dalam prinsip perspektif Islam. Manajer SDM itu sendiri. Yang keempat, tidak membebani batas kemampuan dalam kegiatan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu wewenang dan tanggung jawab itu sangatlah lebih penting. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen perusahaan kami. Seorang manajer pemasaran itu tidak hanya melihat kepada masa sekarang, tetapi juga harus melihat masa yang akan datang. Jadi, pemasaran yang akan dibuatnya itu dapat memperlihatkan kesempatan kepada kita atau peluang kepada kita, serta merumuskannya menjadi sebuah program pemasaran dan menjalankannya dengan baik, sehingga tugas manajer pemasaran itu sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha. Adapun tujuan yang harus dicapai oleh seorang manajer perusahaan atau manajer pemasaran, yaitu tujuan yang pertama sama dengan tujuan perusahaan tersebut atau tujuan usaha tersebut, yaitu dengan modal seminimal mungkin tetapi dengan memperoleh laba sebanyak mungkin, sebesar-besarnya, karena laba itu termasuk alat ukur keberhasilan suatu usaha atau suatu perusahaan. Meskipun demikian, laba itu tidak semata-mata berupa tentang kegiatan penjualan, tidak, tetapi manajer pemasaran harus bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen agar konsumen itu semakin suka dengan produk yang kita miliki dan kita akan mendapatkan profit yang tinggi. Kedua yaitu tujuan khususnya. Tujuan khususnya sendiri itu untuk mencapai tujuan umum tadi yang pertama sudah saya jelaskan, atau tujuan dari keseluruhan yang ada dalam perusahaan atau usaha itu. Jadi, memperoleh laba yang tinggi itu dapat dicapai dengan cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing manajer. Jadi, saya mengambil bab tentang manajer pemasaran. Jadi, semua tugas dan tanggung jawab manajer pemasaran harus berjalan sesuai dengan program yang telah dibuatnya tersebut. Tugas-tugas manajer pemasaran dapat dilihat dari segi fungsi manajemen yang dilakukan dalam beberapa bidang pemasaran, yaitu bagaimana proses manajemen itu dijalankan untuk mengubah sumber-sumber menjadi produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, maksudnya dapat memenuhi kebutuhan konsumen itu. Jadi kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen.
Yang selanjutnya yaitu tentang tugas manajer dalam menjalankan bisnis dessert cheesecake castle ini. Yang pertama yaitu mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen dessert castle ini sendiri. Jadi kita harus paham apa sih keinginan konsumen supaya dessert kita itu banyak diminati oleh konsumen. Yang kedua yaitu mengembangkan suatu konsep produk dessert cheesecake yang ditujukan untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga, membuat desain produk yang menarik untuk dessert cheesecake. Jadi kalau produk kita kemasannya udah menarik, pasti para konsumen itu akan mencari tahu apa sih produk itu, bagaimana sih rasanya produk itu. Jadi mereka akan membeli produk kita. Yang keempat yaitu mengembangkan packaging dan merek dessert cheesecake. Jadi packaging dan merek itu sangatlah penting bagi para entrepreneur baru. Yang kelima yaitu menetapkan dessert cheesecake agar memperoleh return of investment yang lain. Jadi kita tuh harus mencari nama baik gitu loh, supaya produk kita itu punya nama baik dan banyak diminati oleh konsumen. Yang keenam yaitu mengatur distribusi dessert cheesecake. Jadi distribusinya harus merata supaya produk kita itu mengalami profit yang tinggi gitu loh. Nomor 7, yang ketujuh itu memeriksa penjualan dessert cheesecake. Jadi kita harus memantau penjualan produk kami. Yang kedelapan yaitu menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dengan menggunakan sosmed atau cara lain yang lebih tepat. Jadi supaya produk kita itu banyak yang diminati, kita juga harus pintar-pintar promosi, harus banyak-banyakin promosi di sosmed supaya mereka itu tahu, ini loh aku jual produk ini, produk cheesecake ini, kalian wajib coba. Jadi kita tuh harus berkomunikasi baik supaya para konsumen itu datang dan membeli produk kita. Materi yang kedua yaitu tanggung jawab manajer pemasaran. Jadi selain memiliki tugas, seorang manajer itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Yang harus dilakukan yaitu memastikan semua tugas departemen berjalan dengan lancar. Adapun 6 tanggung jawab yang harus dipenuhi itu: 1. Bertanggung jawab atas perencanaan dan strategi pemasaran yang telah diformulasikan. Jadi itu harus berjalan sesuai dengan formulanya. Yang kedua, bersedia bertanggung jawab memastikan semua kinerja departemen pemasaran berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan targetnya. Jadi kalau nggak sesuai tujuan dan target, pasti akan amburadul. Yang ketiga yaitu membangun hubungan interaksi dengan baik dengan para pelanggan atau customer. Jadi itu sangat penting. Nomor 4, bertanggung jawab dan memahami hasil kerja divisi operasional pemasaran. Jadi itu harus memahami masing-masing divisi kinerja para pemasaran itu gimana, biar kita tahu perkembangan dari meluasnya produk kita itu seperti apa. Yang kelima yaitu menjaga konsistensi dan komitmen terhadap pemberlakuan ketentuan SOP dan kemudian melakukan analisis efisiensi pada SOP tersebut. Yang keenam, yang terakhir yaitu mengontrol ketertiban dan kedisiplinan pada kinerja setiap divisi departemen pemasaran berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Jadi itu mereka harus disiplin sama tanggung jawab dengan para aturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Jadi sebagai seorang manajer juga harus memastikan para divisi manajer yang lain, departemen yang lain itu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi yang ketiga yaitu strategi pemasaran dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar atau jujur. Jika seorang pemimpin senantiasa berperilaku benar dan jujur, maka ia akan mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan atau dari para konsumen. Kedua yaitu amanah atau terpercaya. Jika seorang pemimpin dapat bertanggung jawab memenuhi sesuatu sesuai ketentuan, maka tugasnya sebagai seorang pemimpin itu sudah lengkap karena ia telah menjalankan amanahnya. Jadi sebagai seorang
manajer, ya dia harus bertanggung jawab. Apa sih tugas seorang manajer dan tanggung jawab seorang manajer? Maka ia akan memenuhi tanggung jawab amanah yang telah diembannya tersebut. Yang ketiga yaitu fatonah atau cerdas. Pemimpin harus bisa memahami dan mengerti tugas dan kewajibannya itu sendiri agar dia tuh semakin dipercaya sama atasannya atau sama rekan kerjanya. Yang keempat yaitu tablik atau yang berhubungan dengan komunikatif. Apabila seorang manajer atau pemimpin memiliki sifat komunikatif dan argumentif dan bisa menyampaikannya dengan tutur kata yang tepat, tutur kata yang baik, maka pelanggan juga akan merasa terkesan dengan kita, akan merasa nyaman dengan kita karena pelayanan kita itu baik, kita komunikatif. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamaddannu 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfidh janahaka lil mu'minin. Yang artinya, jangan sekali-kali engkau Nabi Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dalam Al-Quran juga mengajarkan untuk senantiasa rendah hati dan bertutur kata dengan baik dan sopan, bertutur kata dengan manis. Jadi di dalam pemasaran pun seseorang harus berperilaku baik dan simpatik, karena apabila seorang marketer atau pemasar itu baik dan simpatik, maka akan banyak disukai konsumen atau calon pelanggan kita. Kesimpulannya, menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena apa yang kita miliki sekarang itu hanyalah titipan Allah. Jadi kita harus mengingat semua yang kita miliki itu ya karena Allah. Ingatlah Ia yang menciptakan kita. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri. Ingatlah untuk bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, supaya rezeki kita itu semakin berkah. Setiap mengelola perusahaan pasti terdapat adanya seorang manajer keuangan untuk mengatur keuangan perusahaan. Manajer keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan dapat melakukan kegiatan yang berfokus seperti analisis strategi. Sebagai manajer, seorang yang memiliki jabatan manajer keuangan dalam perusahaan tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jauh berbeda dengan manajer-manajer lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada hal yang ditangani, yaitu masalah manajemen keuangan. Seperti yang dirumuskan oleh George tadi, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, accounting, dan controlling. Bagi manajer keuangan tentu juga memiliki tugas-tugas untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta mengontrol keuangan. Adapun tugas utama dari seorang manajer keuangan, yang pertama, sebagai seorang manajer, ia harus mampu bisa bekerja sama dengan manajer lainnya. Yang kedua, mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan, serta semua hal yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Yang ketiga, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan secara efisien dan efektif. Yang keempat, sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan suatu berharga perusahaan. Sedangkan tanggung jawab yang besar yang diemban oleh seorang manajer keuangan antara lain, yang pertama, mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. Yang keempat, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, atau pembiayaan perusahaan. Selanjutnya yaitu manajer produksi.
Manajer produksi merupakan seseorang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa yang diproduksi. Tugas manajer produksi yang pertama melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua, memperkirakan dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang ketiga, menentukan standar kontrol kualitas. Yang keempat, mengawasi proses produksi. Dan yang kelima, melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. Tanggung jawab dan wewenang manajer produksi. Yang pertama, bertindak tegas dan memecahkan staf atau masalah yang berhubungan dengan peralatan produksi. Yang kedua, memberi nasihat, motivasi, saran, dan penilaian terhadap kinerja. Yang ketiga, bekerja dengan cara yang sistematis dan logis. Yang keempat, memberikan sanksi kepada bawahannya setiap terjadi pelanggaran. Dan yang kelima, meminta nasihat, petunjuk, dan bimbingan dari atasannya. Jadi tugas utama dari manajer produksi yaitu merencanakan, mengatur, dan mengendalikan produksi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi secara efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran dan sesuai standar. Kemudian prinsip manajer produksi dalam syariah. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi yaitu: yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariat. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba. Yang ketiga, segala bentuk penimbunan atau ikhtikar terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat adalah dilarang sebagai pelindungan syariat terhadap konsumen dari masyarakat. Yang keempat, memelihara lingkungan. Kesimpulannya adalah bahwa dalam produksi harus tetap dalam prinsip etika dalam berproduksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, tetap berpegang teguh pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal, maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah. Oleh dari itu, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam berproduksi. Jadi sebagai pebisnis di tahap awal, kami juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti yang lain. Mereka menjadi pengusaha cheesecake yang musiman. Kami juga harus memiliki strategi inovatif supaya dessert cheesecake kita itu semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya. Jadi kita harus berpikir kreatif agar usaha kita tuh semakin maju, bukan hanya usaha musiman yang nantinya akan tergantikan oleh usaha yang lain. Terima kasih, itulah tadi yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi membuat proposal ini, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami selama 1 semester. Mohon maaf apabila kami melakukan banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga proposal kami ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.